Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi IS Audit and Control yang sebelumnya sudah kita mulai pada pertemuan minggu lalu. Jadi pada minggu lalu Anda sudah belajar untuk membuat proyek baru di dalam ACL, kemudian membuka tabel, dan yang ketiga adalah melakukan verifikasi terhadap data-data yang Anda buka tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi dengan fitur yang baru, yaitu melakukan ekstrak data dan juga melakukan join terhadap tabel-tabel yang ada tersebut. Nah, untuk yang pertama kali, kita akan mencoba untuk melakukan ekstrak data. Jadi, apa itu ekstrak data? Ekstrak data adalah sebuah fungsi yang ada di dalam ACL yang nantinya akan bisa menghasilkan sebuah tabel baru yang isinya merupakan hasil kopian dari suatu tabel. Nah, tabel baru tersebut dapat berisi rangkaian record, rangkaian field, maupun rangkaian keduanya yang perintahnya disesuaikan dengan keinginan pengguna. Jadi nanti kita akan menjalankan fungsi ekstrak untuk membentuk sebuah tabel baru yang nantinya akan tersimpan dalam bentuk field. Ada beberapa alasan pengguna menggunakan fungsi ekstrak ini. Antara lain, pengguna dapat menghasilkan serangkaian data yang hanya mencakup data-data sesuai dengan kebutuhan analisis dan data yang asli dengan membuat kopian tabel baru untuk kebutuhan analisis. Nah, di sini ada data dari tabel AP. Buatlah tabel baru yang hanya mencakup transaksi pembelian perusahaan dengan nominal di atas $1.000 saja. Nah, kita masuk ke ACL kita. Nah, bagi Anda yang kemarin sudah membuat project, Anda tidak perlu untuk membuat project baru lagi. Di sini ada recent project Anda bisa langsung klik saja, kemudian nanti akan muncul pekerjaan yang sudah Anda lakukan pada minggu lalu. Kita klik recent project-nya. Nah, di sini saya punya data join gaji pegawai. Ini sudah saya join. Saya akan buka data baru lagi. Data baru terkait dengan gaji. Data gaji. Kemudian kita next. Caranya seperti yang kemarin sudah kita lakukan bersama-sama. Next lagi. Kemudian kita simpan di dalam folder yang sudah kita buat. Kita tulis saja gaji. Oke. Kemudian finish. Oke. Nah, di sini saya ada data gaji pegawai, datanya seperti yang sudah ada di dalam file Anda masing-masing. Nah, ini isinya adalah data yang data karyawan secara keseluruhan. Saya sebagai pengguna atau saya sebagai auditor ingin melihat data dengan kategori tertentu. Jadi contohnya adalah saya mau data pegawai yang memiliki gaji di atas $3.000. Gaji bersih. Berarti kita nanti akan fokusnya di bagian net pay. Nah, jadi ada berapa karyawan di perusahaan ini yang memiliki gaji bersih di atas $3.000. Kita gunakan menu data, kemudian ekstrak data, kemudian kita masuk
ke if. Nah, setelah itu kan kita mau cari pegawai yang gajinya di atas $3.000. Berarti kita main di sini adalah fungsi. Jadi nanti di sini kita akan banyak menggunakan rumus seperti pada saat Anda menggunakan Microsoft Excel. Net pay lebih dari 3.000. Kemudian kita oke. Kemudian di sini kita isikan gaji lebih dari 3.000. Kemudian kita oke. Oh, ini tadi kita pakai simbol, kita ulang lagi data, ekstrak data, if net pay lebih dari 3.000. Kemudian oke, kita tulis di sini lebih dari 3.000. Oke. Nah, ternyata di perusahaan tersebut ada 3 karyawan yang memiliki gaji di atas $3.000. Nah, tetapi data ini hanya mencakup data nomor cek, employee number, kemudian gaji kotor, gaji bersih, tanggal pembayaran, jumlah pajak, dan juga departemen tempat dia bekerja. Kalau misalnya saya mau tahu nama-nama karyawan yang memiliki gaji lebih dari 3.000, caranya bagaimana? Padahal datanya ada di data karyawan. Nah, berarti kita akan melakukan join data antara gaji dan data gaji dan data pegawai. Nah, sebelumnya kita balik dulu ke data gaji. Nah, ini data gaji secara keseluruhan tadi. Kemudian kita buka data pegawai. Karena saya mau tahu sebenarnya pegawai-pegawai yang gajinya di atas $3.000 itu siapa saja namanya. Tabel. Next. Kita tuliskan di sini pegawai. Save. Kemudian finish. Oke. Nah, kita di sini harus menggabungkan antara gaji dan pegawai. Caranya adalah dengan data, join tabel, kemudian di sini ada tabel primary key sama secondary tabel. Primary tabelnya kita arahkan ke pegawai dulu. Oke, saya ulang lagi. Jadi ada data pegawai dan ada data gaji. Nah, yang menjadi master data adalah data dari pegawai. Jadi kalau misalnya nanti Anda mau menggabungkan file antara piutang dengan data pelanggan, berarti master filenya atau primary filenya adalah data pelanggan. Data pemasok dengan data hutang, berarti yang menjadi data primernya adalah data pemasok. Nah, karena di sini ada gaji dan ada data gaji dan pegawai, maka kita yang harus aktifkan adalah data pegawainya. Jangan digaji. Nah, kemudian baru kita lakukan join tabel. Data, join tabel, kemudian secondary tabelnya kita pilih. Nah, pilihnya adalah yang gaji. Primary keys sama secondary keys. Jadi antara data
pegawai dan data gaji itu apa yang menghubungkan, apa yang sama. Oke, kita buka primary keys. Nah, di sini ada yang di data pegawai ada dan di data gaji ada. Nah, ternyata yang ada adalah employee number. Employee number-nya kita pilih, kemudian kita geser ke sini. Kemudian oke. Secondary keys-nya kita pilih juga employee number, kemudian kita pilih ke selected field. Kemudian oke. Nah, primary keys, secondary key sudah, sekarang primary field dan secondary field. Primary field itu dari tabel 1 atau tabel pegawai yang mau kita masukkan apa saja. Anda bisa pilih, misalnya Anda mau address, birth date, bonus, city, atau yang lain. Nah, kalau Anda mau semuanya ditampilkan, Anda add all saja. Kemudian oke. Nah, secondary field-nya juga sama. Anda mau pilih yang mana untuk ditampilkan di tabel yang baru. Kalau misalnya Anda mau pilih semuanya, pilih cek, ya cek saja ke sini. Gross pay, pilih saja. Nah, kalau misalnya Anda mau tampilkan semuanya, Anda add all saja. Jadi nanti semua yang ada di sini akan tampil di tabel yang baru. Oke. Pre-sort secondary tabelnya sudah dicentang. Nah, kemudian setelah itu kita tuliskan tabel baru untuk data join antara gaji dan pegawai ini. Kita tuliskan saja gabungan gaji pegawai. Maksudnya adalah gabungan antara data gaji dan data pegawai. Kita oke. Nah, di sini sekarang Anda bisa cek bahwa ini data adalah gabungan, jadi jumlahnya, datanya menjadi lebih banyak. Seperti ini. Anda bisa cek lagi. Nah, ini karena semuanya tadi saya pilih untuk ditampilkan di tabel yang baru. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah sebenarnya siapa saja karyawan-karyawan perusahaan yang gajinya lebih dari 3.000. Kita ulang lagi dengan menu ekstrak tadi. Data, ekstrak, kemudian if, kita pilih net pay. More than 3.000. Kemudian oke. Kemudian kita tuliskan di sini gaji lebih dari 3.000. Oke. Sama, ada 3. Yang di sini tadi lebih dari 3.000 juga ada 3. Cuma sekarang kita bisa melihat nama-namanya itu siapa saja. Oke. Karena datanya sudah digabungkan. Ternyata namanya adalah Bacardi Bolivar, Mullen, dan Bowen. Ini adalah nama-nama karyawan yang memiliki gaji di atas $3.000. Jadi jenis kelaminnya juga kelihatan female, male, dan female. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah fungsi ekstrak dan fungsi join tabel. Sampai di sini penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.